Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan Thariqul Wusul, poin ke-30, masih fawaid dari Kitabul Iman. Al-ilah wal mustahiqu lil ibadah. Ilah itu adalah yang berhak diibadahi. Fakullu ma yu'bad bihi fahuwa min tamami ta'alluhil ibadi lahu. Maka barang siapa, maka semua dan setiap apa-apa yang disembah dengannya, maka itu dari kesempurnaan penuhanan hamba kepadanya. Faman istakbaru an ba'di ibadatihi, tapi siapa yang sombong terhadap sebagian ibadah kepadanya, sami'an muti'an fi dzalika li ghairihi lam yuhaqqiq qaula la ilaha illallah, dia lebih mendengar dan menaati selainnya, berarti dia belum merealisasikan kalimat la ilaha illallah dalam maqam ini. Artinya bahwa al-ilah, Allah subhanahu wa ta'ala, yang namanya ilah itu adalah yang berhak disembah. Maka setiap yang disembah itu biasanya karena adanya penuhanan. Maka orang yang mempertuhankan selain Allah, berarti ia sudah menjadikannya ilah. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah, berarti dia hanya beribadah kepada Allah saja. Adapun orang yang sombong dari ibadah kepada Allah dan lebih mendengar dan mentaat kepada selain Allah, maka ia belum merealisasikan kalimat la ilaha illallah. Kemudian poin ke-31, wa haula'i alladziina takhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah haitsu ata'uhum fi tahlili ma harramallah wa tahrimi ma ahallallah ala wajhain. Orang-orang yang mengambil para pendeta dan rahib-rahib, para ulama-ulama mereka sebagai tandingan selain Allah, di mana mereka menaati para ulama tersebut dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, itu ada dua macam. Ahaduhuma yang pertama, an ya'lamu annahum baddalu dinallah. Mereka tahu bahwa para ulama itu mengubah-ubah agama Allah, para rahib tersebut. Lalu mereka mengikutinya dalam pengubah-ubahan tersebut, dan mereka meyakini haramnya apa yang Allah halalkan atau halalnya apa yang Allah haramkan karena mengikuti para rahib tersebut. Padahal mereka tahu bahwa para rahib tersebut telah menyelisih agama para rasul. Maka ini kufur. Wa qad ja'alahu Allahu wa rasuluhu syirkan, bahkan Allah dan Rasulnya menganggap itu kesyirikan. Wa illam yakunu yusalluna lahum, walaupun mereka tidak sholat menyembah para rahib itu, tidak pula sujud menyembah para rahib tersebut, akan tetapi mereka telah mengikuti para rahib tersebut dalam menyalahi agama. Maka yang seperti ini termasuk syirik yang disebutkan dalam firman Allah, yattakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam. Mereka mengambil para pendeta dan para rahib mereka sebagai tandingan-tandingan selain Allah. Karena orang-orang Yahudi itu mereka tahu bahwa para rahib mereka itu mengubah-ubah ayat-ayat Allah, agama Allah, tapi mereka malah mengikuti ketika para rahib itu mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Maka Allah menganggap mereka telah mengambilnya sebagai tandingan selain Allah. Atsani, keadaan yang kedua, an yakuna i'tiqaduhum wa imanuhum bi tahlilil halam wa tahrimil haram tsabitan lakinnahum ata'uhum fi ma'siyatillah. Keyakinan mereka, keadaan yang kedua ini adalah orang yang menaati orang lain dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Nah, orang yang kedua ini adalah dia meyakini dan beriman bahwa yang Allah halalkan itu halal, yang Allah haramkan itu haram. Tapi mereka menaati para rahib tersebut dalam maksiat kepada Allah karena mengikuti hawa nafsu. Kama yaf'alul muslim ma yaf'aluhu minal ma'asi allati ya'taqidu annahu ma'asi. Sebagaimana seorang muslim yang melakukan sebuah perbuatan maksiat dengan keyakinan bahwa itu maksiat, maka yang seperti ini dianggap sebagai orang-orang fasik dan tidak kafir. Artinya, kata beliau, orang-orang yang menaati selain Allah itu ada dua macam. Yang pertama, yang sudah sampai kepada derajat kafir. Siapa dia? Yaitu yang menaati orang lain atau seseorang dengan keyakinan bahwa orang ini
ya punya hak untuk ditaati dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Dan dia yakin sebetulnya bahwa orang ini telah menyelisihi dinur rasul, dia menyelisihi agama para rasul. Maka seperti ini syirik, yang disebut dengan syirik ketaatan. Ya. Yang kedua, orang yang menaati rahib-rahib atau seseorang dalam mengharamkan yang Allah halalkan karena mengikuti hawa nafsu, dan dia sebetulnya tahu bahwa itu adalah maksiat, dan dia yakin itu maksiat dan menetapkan bahwa itu perbuatan maksiat. Maka yang seperti ini adalah tidak dikatakan kafir. Dia tidak juga dikatakan orang yang mengambil tandingan selain Allah, tapi dia seorang yang fasik. Maka inilah ya akhi, orang yang menaati atasan di sebuah perusahaan atau di sebuah lembaga dalam memaksiati Allah, kita lihat keadaannya, apakah ia masuk dalam kategori pertama atau yang kedua. Dan kebanyakan kita lihat di zaman sekarang ini terkadang kebanyakanlah yang kedua. Misalnya seseorang menaati dan itu tahu dia maksiat, tapi dia takut, gimana kalau saya tidak taati saya akan ditendang, saya akan dikeluarkan dari perusahaan misalnya. Maka yang seperti ini termasuk syirik kecil, tidak termasuk syirik besar. Wallahu a'lam.